Cerita berpindah saat di dalam bar. Feradin berkata, Kamiuron adalah manifestasi dari kata bajingan, bahkan Kak Andre yang terkenal kejam, bukan apa-apa dibandingkan Kamiuron. Saat aku teringat kelakuan dan kekejamannya, itu sudah cukup untuk membuatku tidak bisa tidur saat malam datang. Aku masih mempertanyakan apa yang dipikirkan Elder dengan memberinya tempat di perebutan kekuasaan. Feradin berkata pada Jin, di masa depan mungkin kau akan bertemu dengan Miuron, karena itu, kalau kau bertemu dengannya, jangan pernah mencoba melawannya, kau akan mendapatkan takdir yang sangat-sangat buruk. Cerita beralih di reruntuhan kolon. Miuron berkata pada Dino, aku pertama kali bertemu denganmu 2 minggu yang lalu kan. Sebenarnya, aku sudah penasaran dengan identitasmu sejak saat itu. Maksudku, bagaimana mungkin jurnalis biasa punya nyali masuk ke area terlarang keluarga Zivel? Aku terus berpikir, orang seperti apa kau sebenarnya? Lalu Dino, kenapa kau berusaha mendekati para penduduk asli? Saat aku lengah, kau berkeliaran menyebabkan masalah. Aku juga sudah menyingkirkan semua penduduk asli, yang pernah membuka mulutnya untukmu. Dengan tawa yang begitu keras Miuron kembali berkata, para sampah itu, kalau kau memberikan mereka hati, mereka akan meminta jantung. Apa kau memang tak punya rasa takut? Aku tak mengerti jalan pikiranmu, aku merinding memikirkannya. Tapi sekarang aku tahu, kenapa kau sangat berani dan kurang ajar. Orang yang ada di belakangmu, dia berasal dari Garden of Swords. Melihat situasi sudah kacau, Murakan langsung meraih kerah baju Dino untuk menjauhkannya dari Miuron. Seketika itu juga, Miuron memancarkan mana shieldnya dengan begitu besar dan kuat. Jin yang terkejut bergumam dalam hati, aku tak mendeteksi dia mengumpulkan mana yang cukup untuk mengeluarkan shield sekuat itu. Meski dia menyembunyikan aliran mananya di balik api unggun, tidak masuk akal seseorang bisa menyembunyikannya seperti itu. Dengan suara yang lantang Murakan memperingati Jin, bocah, berhati-hatilah. Dia menyembunyikan mana memang memungkinkan, tapi tak mungkin untuk menghilangkan seutuhnya. Miuron berkata pada Jin, kau Jin Run Sandel kan? Sepertinya, utusan yang kabur memohon dan berlutut padamu. Jin membalas, bagaimana kau tahu wajahku, bahkan jika aku bertanya, kau takkan menjawabnya. Kalau begitu, aku tinggal memaksamu untuk mengatakannya, Miuron Zivel. Miuron yang berada di dalam shield, sudah bersiap menyerang dengan bola sihirnya. Dengan sangat cepat, bola sihir tersebut menyerang dengan begitu kuat, yang membuat Jin sangat kewalahan saat menghindarinya. Di sisi yang lain, Murakan yang sedang membawa Dino menjauh, menjadi target bola sihir tersebut. Bahkan, penduduk kolon yang tidak ada hubungannya dalam pertarungan tersebut, menjadi target penyerangan Miuron. Dengan sangat cepat, Murakan langsung menuju ke arah penduduk kolon dan menunjukkan tangannya ke bawah dengan aura, untuk memblokir serangan dari Miuron. Murakan berkata pada Dino, hei kau, kalian hanya mengganggu, pergi dari sini dengan semua orang. Dino berkata pada penduduk kolon, semuanya lewat sini. Penduduk kolon hanya membalas dengan tangisan di wajahnya sembari memegang leher. Dino yang melihat kondisi para penduduk, berteriak pada Miuron dengan amarahnya, Miuron Zivel, kau bajingan kejam. Kau lebih rendah dari sampah. Apa salah orang-orang ini padamu, bajingan kotor? Dengan wajah dan sifat psikopatnya, Miuron membalas, benar Dino, begitu, buatlah wajah seperti itu. Aku penasaran dengan ekspresimu saat kau melihatnya, aku sangat menyukainya. Kau cuman bajingan yang bisanya menguping dan menguntit. Apa kau ingin merasa menjadi pahlawan dengan menyelamatkan mereka yang lebih malang darimu? Seketika itu juga, dengan kepalan tangan yang begitu keras sehingga menimbulkan urat di tangannya, Murakan dengan sangat cepat menyerang Miuron. Seketika itu juga, Miuron terhempas ke bawah dengan cukup keras, sehingga tercipta benturan yang begitu kuat dari pukulan Murakan. Akan tetapi, Miuron yang terhempas ke bawah dengan begitu keras, masih bisa menangkis tinjuan Murakan dengan sihirnya. Murakan berkata pada Miuron, bla bla bla, kau terlalu berisik sialan, simpan saja suaramu untuk di neraka. Miuron bergumam dalam hati, tak kusangka benda ini menyerap magicku, sesuatu yang bukan mana atau aura, dan bergerak seperti bayangan. Bayangan, mungkinkah spiritual energi? Kalau begitu, Jin Run Sandel, bajingan itu. Hahaha. Jadi Solderet telah kembali ke sisi Run Sandelkah, kau menghancurkan perjanjiannya. Melihat serangan Miuron akan datang, Jin memberikan perintah, Murakan, Tuan Kashmir, serang dari atas. Murakan berkata, sial, lagi-lagi aku tak bisa merasakan apapun. Jin membalas, itu karena dia menyembunyikan aliran mananya. Bisa dibilang, dia menggunakan teknik itu tanpa henti sesuka hatinya. Miuron berkata, kau memang pintar, sudah kuduga kau berbeda, Jin Run Sandel. Padahal aku masih ingin lebih memanfaatkannya. Sayang sekali, tapi semua serangga itu, kau takkan bisa menyelamatkan mereka semua. Jin yang memijakkan kakinya di tangan Murakan, dengan sekuat tenaga Murakan langsung melemparkan Jin ke arah Miuron. Dengan rasa paniknya,
Miuron langsung menjatuhkan sihir esnya ke bawah dengan begitu banyak. Sembari menggunakan shadow energi, Jin berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudahnya. Melihat Jin yang berhasil menghindari sihir esnya, Miuron langsung mengeluarkan sihir anginnya yang berbentuk busur panah. Seketika itu juga, efek dari sihir angin yang mengarah ke Jin, menciptakan ledakan yang begitu besar. Saat Miuron mengira serangannya sudah berhasil mengenai Jin, dengan menggunakan shadow armament, Jin muncul tepat di belakang Miuron. Jin menerjang ke depan sembari berkata, "Kenapa trikmu tidak ada habisnya, bajingan?" Dengan cepat, Miuron langsung mengeluarkan barrier esnya, untuk memblokir serangan dari Jin. Akan tetapi, hanya dengan sekali tebasan saja, membuat barrier dari Miuron terbelah menjadi dua bagian. Miuron yang sangat terkejut bergumam dalam hati, tak peduli apapun spell yang kugunakan, dia bisa langsung menghilangkannya. Inikah kekuatan shadow energi milik Solderet? Saat Jin sudah mendekat, Miuron langsung mengaktifkan sihirnya, yang dimana sihir tersebut menghasilkan sebuah rantai yang begitu banyak, yang bersiap mengikat tubuh Jin. Dengan tebasan beruntun, Jin berhasil menghancurkan sihir rantai tersebut. Miuron berkata, "Jin Run Sandal, kau membuatku bersemangat, memakanmu hidup-hidup sepertinya menyenangkan. Berkat kau, niatku untuk meninggalkan tempat sampah ini akhirnya menemui titik terang." Dengan kesalnya Jin bergumam dalam hati, "Sial, jadi semua itu cuman spell trap. Kalau aku menangani itu semua, aku bisa kehabisan stamina duluan, aku hanya harus menghindarinya." Dengan sangat panik, Murakan berkata pada Dino, "Kau cepat bergerak, keluarkan mereka semua dari jangkauan Magic Circle." Dengan ekspresi girangnya Miuron berkata, "Tidak ada gunanya. Aku sudah meletakkan Magic Circle sejauh mata kalian bisa memandang. Dengan semua usahaku, semua tempat, tak satu pun luput dari magic spellku. Sekarang, Jin Run Sandal, mari kita nikmati pertunjukan ini." Seketika itu juga, Miuron melepaskan sihir api, sihir angin dan sihir esnya secara bersamaan. Beruntung, Jin dapat menghindari semua serangan tersebut. Saat Jin hendak melangkahkan kakinya, secara tiba-tiba muncul sihir yang begitu besar, berbentuk seperti cahaya pilar. Jin yang bersiap menebaskan pedangnya bergumam dalam hati, "Itu, Land of Erosion. Bisa bahaya kalau aku memijaknya. Kalau begitu, aku tak punya pilihan lain selain maju." Dengan pedang yang dilapisi shadow energi, Jin langsung menebaskan pedangnya ke arah sihir tersebut. Terlihat, sihir dari Miuron secara perlahan mulai menghilang ditelan oleh shadow energi. Jin bergumam dalam hati, ada yang aneh. Tak peduli sekuat apapun mage bintang 5, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan magic sebanyak itu. Miuron bergumam, bajingan ini, dia mengerti magic. Dia tak memijak Land of Erosion, saat menghindari Flame Pillar. Dia malah maju untuk menghancurkannya. Kau tak mungkin melakukan itu jika tak mengerti magic. Mungkinkah, Jin Run Sandal, kau seorang magic swordsman? Miuron berkata, "Haha, kau mau menyembunyikan rasa terkejutmu kan? Benar, itu karena kau adalah magic swordsman, aku yakin. Kau bajingan kuat, kau adalah tipe lawan yang menyebalkan, kau tahu itu. Kalau kau adalah orang yang bisa menggunakan magic, aku hanya tinggal mengembalikannya dengan magic yang lebih kuat." Prolog menceritakan, magic counterflow, fenomena fatal bagi mereka yang memiliki magic. Dalam duel antar mage, mereka yang memiliki jumlah magic lebih sedikit, akan memiliki kesempatan mengalami magic counterflow lebih besar. Karena itu, cukup mudah untuk mencapai batasan seorang mage, tak seperti swordsman. Sejak dulu Run Sandal tak memiliki magic untuk mengalami counterflow. Bahkan untuk magic level rendah sekalipun, mereka harus mengucapkan spell saat ingin menggunakannya. Miuron berkata, "Melawan mage sepertimu, tak perlu susah-susah bertarung habis-habisan." Sembari mengeluarkan cannon flash, Jin membalas, "Dengan begitu kau akan berpikir untuk mendekatiku. Kau terlalu mudah ditebak, Miuron Zivel. Terimalah hadiah ini, dan buka matamu lebar-lebar." Seketika itu juga, hutan yang tadinya gelap gulita, menjadi terang benderang saat Jin mengaktifkan cannon flash-nya. Miuron yang terkena cannon flash bergumam dalam hati, "Aku tak bisa melihat apapun. Kegelapan, kekuatan shadow, tidak, ini berbeda, ada yang aneh. Sebelum ini aku melihat cahaya yang membutakan di hadapanku. Cahaya, benar, cahaya yang silau membutakan penglihatanku, kalau begitu serangannya yang selanjutnya." Seketika itu juga, Jin berhasil memotong lengan dari Miuron. Dengan cepat Miuron langsung menggunakan sihir anginnya untuk mengambil jarak. Miuron berkata, "Ancient Light Magic. Aku tak pernah menyangkanya, kau memiliki kekuatan bayangan dan cahaya. Apa kau ingin menjadi protagonis dalam novel?" Jin bergumam, dia menghilangkan bekas energiku di lukanya. Refleks yang tak seperti seorang mage, namun seperti binatang buas. Meski magicnya lebih lemah dari Andre, tapi dalam pertarungan 1 lawan 1, dia lawan yang lebih menyusahkan. Miuron berkata, "Apa yang harus kulakukan dengan tangan ini?"
menjahitnya dan menyambungkannya kembali. Orang-orang seperti dirimu, tidak, seperti kita akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Kau juga menyadarinya kan, magic yang kugunakan lebih banyak daripada yang bisa dikeluarkan oleh mage bintang 8. Saksikanlah, para serangga yang berani berpihak pada jurnalis bajingan untuk mengelabui Zivel. Setidaknya mereka masih menguntungkan bagiku, sebagai penguat magicku. Mereka mungkin terlihat seperti mayat, tapi mereka masih bernapas. Agar mereka bisa memberikan magic padaku saat mereka masih hidup. Jin Run Sandel, kau bilang ingin membunuhku kan, kalau begitu kau juga harus membunuh mereka juga. Sudah kubilang, kita ini sama. Kita adalah orang yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau begitu bunuhlah mereka semua dan jadilah seperti diriku, Jin Run Sandel. Secara tiba-tiba, muncul seorang gadis yang keluar dari goa yang berisikan tumpukan mayat. Gadis tersebut berkata, dia berbohong. Jin Run Sandel, semua perkataan bajingan itu adalah sebuah kebohongan. Mereka bukanlah penguat magic, dia mengetahuinya setelah menyiksa kami, cara menggunakan divine item. Semua orang yang telah gugur di sini, rekan-rekan dan keluargaku yang menderita takdir yang mengerikan, mereka semua sudah mati. Bajingan dengan mental tidak stabil itu adalah psikopat, yang suka mempermainkan nyawa manusia. Kami semua dibuang setelah digunakan sebagai subjek uji cobanya. Bahkan barusan, dia berbohong untuk mengendalikanmu. Jadi, tolong bunuh monster itu. Dengan murkanya Miuron berkata, kau serangga bajingan, dasar tidak tahu diri, mati saja kau. Seketika itu juga, dengan sangat sadisnya Miuron membakar gadis tersebut dengan api birunya. Dari balik semak Dino berkata pada Jin, kita tak boleh membiarkannya mati, dia adalah Tika, dia adalah prosi dari goddess mereka. Dialah kunci menuju artefak itu, tolong selamatkan dia. Jin bergumam, itu adalah hidden spell milik Zivel, Magic Eye of Blue Fire. Aku seperti pernah mendengarnya. Jin berkata, dengan api yang lebih panas yang bahkan bisa membakar semua api lainnya. Kurasa ini sudah cukup, seketika itu juga Jin memanggil Tess, dan menyelamatkan gadis tersebut. Melihat keberadaan Tess di depan matanya, membuat wajah dari Miuron sangat terkejut. Miuron berkata, mereka yang dipilih oleh Tess, akan menjadi magician terbaik di eranya. Bagaimana mungkin itu terjadi pada Sword Mage, ditambah lagi seorang Run Sandel? Maksudmu kau akan menjadi mage yang menaklukkan era ini, posisi yang bahkan tak termimpikan olehku. Gadis kecil yang sudah sadarkan diri bergumam dalam hati, tidak panas, padahal seluruh tubuhku penuh dengan api ini. Tapi tak ada yang membakar tubuhku, rasanya seperti api ini melindungiku. Jin berkata pada gadis kecil, terima kasih, jika bukan karena kau, aku pasti sudah terjebak omong kosong bajingan itu. Gadis kecil membalas, sekarang bukan waktunya untuk itu. Miuron menggunakan kekuatan divine item, tapi dia belum mendapatkannya sepenuhnya. Dia baru mendapatkan beberapa frasa, aktivasi item tersebut dengan menyiksa kami, hanya kami yang tahu lokasi pasti dari item itu. Kamu datang atas permintaan dari Nona Laosakan. Aku akan memberitahukanmu lokasi dari divine item setelah pertarungannya berakhir, jadi kumohon, hentikanlah penderitaan kami. Jin berkata, akhirnya wajahmu layak dipandang sekarang, Miuron Zivel. Sepertinya Tess lebih memilihku daripada dirimu, itu membuatmu sangat terkejut. Dari spell jebakan hingga Magic Eye itu, apa kau sudah selesai dengan trik-trik murahanmu? Waktu bermain telah habis, waktunya kau ke neraka. Dengan begitu murkanya, Miuron membalas, dasar bajingan sombong, aku adalah pria yang merupakan kekasih dari Witch Helluram. Aku adalah pria yang pernah minum bersama King of the Black Sea. Neraka katamu, kau yang akan menyaksikan apa itu neraka. Seketika itu juga, Miuron mengaktifkan sihir pelindung yang kuat, sedangkan Tess menyemburkan api birunya ke arah Miuron. Jin bergumam dalam hati, Tess mengamuk. Spell apa yang dia gunakan hingga membuat Tess seperti itu? Murakan yang sangat panik berkata pada Jin, aku sudah mengevakuasi mereka semua, jadi fokuslah. Spell yang dia gunakan itu adalah possession spell milik monster King Orgal. Jadi selagi Patua Tess itu mengganggunya, kita harus menghentikannya. Kumpulkan shadow energi milikmu, dan kumpulkan di pedangmu sebanyak-banyaknya. Sekarang bocah, berjalanlah di atas shadow energi. Tebas segalanya termasuk Dimension Gate. Namun, secara tiba-tiba Jin memuntahkan darah dari mulutnya. Sial, apa ini terlalu berlebihan? Mana counterflow mulai terjadi, jika mempertahankan tes lebih lama lagi. Melihat tubuh Jin sudah mencapai batasnya, membuat Miuron sangat kegirangan sembari berkata, dan pada akhirnya. Orang yang akan mengakhiri hidupnya sendirian oleh dagger Helluram. Kaulah yang pergi ke dunia bawah dan menyembah kematian. Akan tetapi, dengan tekad yang begitu kuat dan semangat yang membara, Jin melompat ke atas sembari mengangkat pedangnya yang sudah diselimuti shadow energi yang begitu besar. Jin berkata, tak peduli mau 10.000 atau 100.000 tebasan. Tebasan pertama dan terakhir harus sama.
Masukkan segala yang kau punya ke dalam pedangmu, dan tebas. Seketika itu juga, Dimension Gate beserta lengan dari Miuron, tertebas secara bersamaan. Dimension Gate yang terbelah akibat tebasan dari Jin, seketika hancur berkeping-keping. Miuron yang masih tak percaya Dimension Gate-nya hancur, dengan cepat tes langsung menyerang Miuron dengan api biru yang begitu besar. Seketika itu juga, dengan api biru yang begitu kuat membuat tubuh dari Miuron hangus terbakar. Dengan sisa-sisa tenaganya, Miuron mencoba untuk bangkit, yang dimana Jin yang melihatnya sangat terkejut. Dan pada saat itu juga, tubuh dari Miuron terbelah oleh beberapa tebasan yang membuat Miuron mati seketika. Setelah melihat kematian Miuron, Jin langsung tak sadarkan diri karena counterflow. Murakan menjelaskan, tongkat sihir yang digunakan oleh mage dari keluarga Zivel memiliki fungsi khusus. Ada karakter ran kecil di atas tongkat tersebut. Saat kau mengayunkan tongkatnya, karakter itu akan aktif, dan mengirimkan sinyal darurat ke suatu tempat, ke Magic Tower mereka. Jadi, apa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersantai, bangunlah. Sembari memberikan obat Murakan berkata, kau sudah bangun, kalau begitu minum ini. Kau hampir mati karena mana counterflow. Yang barusan kau makan adalah tanduk unicorn, obat khusus untuk penyakit itu. Jin membalas, aku merasa baikan, mana dalam tubuhku mulai tenang kembali, meski shadow energi dan mana aku masih bercampur. Kashmir menghampiri Jin sembari memuji, pertarungan yang bagus, Tuan Jin. Jin membalas, Tuan Kashmir, terima kasih, kapan kau mempersiapkan ini? Kashmir berkata, aku tak mempersiapkannya, mereka yang memberikannya pada kita. Dino berkata pada Jin, aku mendengarnya saat menjadi teman mabuk Miuron. Dia bilang dia memiliki tanduk unicorn yang ia curi dari keluarganya, dan Tika yang menemukannya. Tika berkata, biarkan aku memperkenalkan diri, namaku Latika Mamutika. Sembari menundukkan kepalanya, Tika kembali berkata, yang terjadi di sini, tak akan aku lupakan bahkan dalam kematian. Nona Laosa mungkin memang meminta untuk menyelamatkan kami, tapi itu tak berarti menyelamatkan kami seperti itu. Mungkin yang dia maksudkan adalah memulihkan Divine Item Kolon. Murakan membalas, tunggu, aku adalah naga yang sudah hidup ribuan tahun, tapi aku belum pernah mendengar tentang Divine Item seperti itu. Tapi, magic power yang digunakan oleh bajingan gila itu, berada di level yang berbeda. Jadi kau berkata, kalau hal itu memungkinkan karena Divine Item itu. Pemilih dari Divine Item, apa nama dewa yang kau sembah? Tika berkata, namanya adalah Klam. Murakan membalas, aku belum pernah mendengar nama itu, dari generasi mana dewa itu. Kashmir berkata, jika kita benar, kita harus segera pergi dari tempat ini setelah membawa itemnya. Meski ini tempat terpencil, daerah ini masih termasuk wilayah Zivel. Tika membalas, soal itu, ada sedikit masalah. Untuk mengambil itemnya, kita perlu memulihkannya. Dan untuk memulihkannya, kita perlu menggunakan energi matahari untuk membuka lantai yang tersegel. Jin bergumam dalam hati, Miuron tak bisa bergerak lagi sekarang, tes telah menghabisinya. Ditambah lagi, ini adalah daerah terpencil, daerah yang ditinggalkan oleh keluarga Zivel. Melihat tongkat tersebut memancarkan sinar berwarna hijau, Jin berkata pada semua orang, kita tak punya waktu lagi, mereka akan segera datang. Terlihat, segerombolan para naga sedang menuju ke arah sinyal tongkat tersebut. Yang dimana terdapat seorang pria yang bernama Midor Elner, wakil ketua Magic Tower Zivel.